Sekarang saudara perhatikan ini. Saudara perhatikan sungguh-sungguh karena ini baru dicukur lagi nih tadi pagi. Saudara perhatikan, saya mau bagi begini di sini. Ayat 9 sampai 11 sama dengan ayat 17 sampai 19. Tentang orang-orang Farisi. Ayat 9 sampai 12 sama dengan dari paralel saya lihat di situ dengan ayat 17 sampai 19 tentang orang-orang Farisi. Mari kita lihat tentang mereka. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana. Mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya. Imam-imam kepala, termasuk di situ orang-orang Farisi yang saya katakan tadi, orang Yahudi dan orang Farisi, bermufakat membunuh Lazarus juga. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Itu orang Yahudi, orang Farisi. Ayat 17 sama, orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur, itu orang-orang Yahudi di situ dan membangkitkan dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang kejadian itu. Ada orang yang datang dan ada yang bilang, ini Lazarus nih, yang dibangkitkan waktu itu. Ini dia. Kalau orang sini bilang si barang nih. Dia nih. Ini dia, ada di sini. Sebab itu banyak orang pergi menyongsong dia. Karena mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Oh ada, ini Lazarus bangkit. Siapa yang buat? Yesus. Semua datang menyongsong dia. Dan orang-orang Farisi marah, kata orang-orang Farisi kepada yang lain. Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikuti dia. Ada orang yang ingin tahu apa yang terjadi. Dan ada orang yang jelaskan. Ini dia Lazarus. Karena dia, nanti saudara lihat. Karena Lazarus, maka banyak orang meninggalkan Yesus. Itu ayat yang ke-11. Sebab karena dia, banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya pada Yesus. Maaf, jadi karena Lazarus, banyak orang Yahudi meninggalkan persekutuan orang Yahudi dan datang pada Yesus. Membuat masalah si Lazarus ini. Jadi mari kita lihat ini. Begini keadaannya. Mereka ingin tahu. Mereka ingin tahu apa yang terjadi pada Lazarus. Ternyata ada kebangkitan ya. Ternyata bisa ya. Sudah 4 hari dalam kubur, bisa bangkit ya. Bahkan dia bisa jalan-jalan. Sekarang dia datang di rumah Simon dan makan. Itu dia. Lazarus. Itu dia Maria dan Marta yang memberi sesuatu kepada Tuhan. Itu dia Maria. Semua yang mereka buat dilihat oleh banyak orang. Dan orang cari tahu siapa dia. Siapa dia? Oh itu Lazarus yang dibangkitkan. Tetapi mereka tidak hanya cari tahu sampai pada Lazarus. Mereka ingin tahu lebih dari Lazarus. Yaitu siapa yang membangkitkan dia. Siapa yang membangkitkan Lazarus. Mereka ingin tahu. Padahal kan ramai sekali waktu itu. Betania itu dekat dengan Yerusalem. Tapi itu heboh sampai di Yerusalem. Karena Yesus datang ke Yerusalem. Pada waktu saya sudah katakan waktu lalu, pada waktu itu murid-murid menahan Yesus, jangan ke Betania, karena Betania itu dekat dengan Yerusalem. Nanti engkau dibunuh di sana. Tuhan bilang, ya kita menyingkir sejenak. Tapi sekarang dia bilang pada murid-muridnya, saya akan ke Yerusalem. Saya akan menanggung begitu banyak penderitaan di sana. Saya akan dianiaya oleh para pemimpin Israel. Tapi saya akan ke sana. Seorang Kayafas bilang, lebih baik bagimu satu orang mati bagi bangsa ini daripada semua bangsa ini lenyap. Seorang yang tidak percaya Yesus juga ternyata Tuhan bisa pakai dia untuk bicara tentang kebenaran. Sehingga pada waktu khotbah tentang itu saya katakan pada saudara, jadilah orang percaya yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan juga dapat memakai orang tidak percaya untuk menyatakan kebenaran kepada orang percaya sekalipun. Jadi pilih saudara. Mau menjadi orang percaya bicara kebenaran atau menunggu orang tidak percaya bicara tentang kebenaran. Saya berharap kita menjadi orang percaya yang bicara tentang kebenaran. Itu adalah Lazarus, Maria, Marta, dan murid-murid. Tetapi yang utama di situ adalah Tuhan Yesus. Nanti kita lihat sebentar. Bagaimana mereka bangga dengan kebangkitan Lazarus. Bagaimana mereka bangga dengan kedatangan Yesus. Naik keledai. Dan mereka bilang, hosana bagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka menunggu dibebaskan dari musuh-musuh mereka. Tapi Tuhan melakukan lebih dari itu. Sebentar baru kita bicara tentang itu. Kita lihat dulu para orang Farisi, para Yahudi dan orang Farisi. Mereka juga turut serta melihat.
Tapi ada yang datang dengan begini. Tuh kamu lihat tuh. Ini enak banget ini kalau para pemimpin saling salah-salahin. Kamu gak bisa bikin apa-apa ternyata kan. Tuh Yesus yang kamu mau bunuh. Tuh ya akhirnya datang juga. Bayangin waktu mereka bangga ketika dia tidak ada lagi. Mereka cari, mereka bilang, tuh, cari tahu di mana dia ada. Kalau dia sudah ada, bilang pada kami tangkap dia. Dan mereka cari nggak ada. Jadi mereka mungkin waktu itu agak lega dikit. Nggak ada dia, ternyata lari sembunyi dia. Sekarang malah nongol. Sekarang dia datang. Sekarang dia datang di depan mereka. Bukan cuma datang dengan sembunyi-sembunyi. Tapi datang ketika disambut dengan banyak orang. Dan orang bersorak, Hosana. Dibagi dia yang datang dalam nama Tuhan. Bagaimana nggak sakit hati itu? Bagaimana nggak sakit hati itu para pemimpin yang setengah susah payah berdusta, bicara tentang dusta, supaya jemaatnya tinggal bersama-sama dengan mereka. Sekarang pergi karena kebenaran yang benar itu tiba. Hah? Bagaimana ada orang berusaha menahan jemaat? Orang-orang Farisi maksudnya. Menahan orang Israel, orang Yahudi untuk percaya kepada mereka. Dan yang mereka ajarkan itu dusta. Mereka tidak mengajarkan kebenaran. Mereka berusaha menahan itu. Lalu orang-orang yang mereka tahan itu yang memberi keuntungan pada mereka pergi. Orang-orang yang memberi keuntungan kepada mereka itu pergi. Pergi mengikut Yesus yang mereka marah. Yang mereka musuhi. Yang mereka pengen bunuh. Pergi. Sakit hati enggak? Saya enggak tahu kalau pengurus jemaat BSD. Kalau kami di rumah Ibu Yosi suka begitu. Kamu lihat nih, kamu lihat. Kamu bagaimana sih? Kamu lihat ini. Ibu ini sudah enggak bergereja loh. Bapak ini sudah enggak. Kamu ngapain? Saya sampai karena sakit hati Ibu Yosi selalu gitu. Saya bilang, kalau begitu ambil pisau cukur. Hah? Ariel beli itu cukur-cukur rambut itu. Kamu apa? Saya mau botakin. Supaya semua pergi. Oh, pergi itu orang-orang. Ibu Yosi bilang pada saya, itu semua pergi. Coba kamu hitung, selama pelayanan ini, 1 tahun ini keluarga ini sudah nggak ada, bapak ini sudah nggak ada, sampai pindah tua nggak ada. Ini nggak ada semua loh. Pergi loh. Kamu sakit hati nggak? Oh, saya mulai pikir-pikir, sakit hati kali ya? Oh iya, saya sakit hati. Kenapa? Karena mereka pergi kepada Tuhan Yesus, jadi saya sakit hati. Nggak mungkin. Kalau dia pergi dan dia lebih baik, itu bagus. Ya kan? Jangan kayak orang Farisi. Orang pergi sakit hati merenung siang malam. Aduh, bagaimana caranya supaya saya bunuh tuh orang yang ambil murid-murid saya ya? Saya bunuh dia. Itu pikiran orang Farisi, saudara. Kalau ada orang lebih baik hidupnya, banggalah kita, ya kan? Jangan seperti Yudas. Coba ini dikasih ke orang miskin. Padahal dia jual Tuhan Yesus 30 keping perak. Belagu lagi. Ini kalau dia jual mahal sekali nih. Itu Yudas itu. Saudara? Lalu saudara lihat di sini. Mereka marah karena orang-orang itu pergi. Tapi apa yang Tuhan buat sih sebenarnya? Apa sih yang Tuhan lakukan dengan Lazarus? Coba. Apa yang Tuhan lakukan? Satu, dia sedang menunjukkan bahwa dia lebih kuat dan berkuasa daripada orang-orang Farisi yang mengajar itu. Yesus tidak mengajar dengan kata-kata, tapi Yesus mengajar dengan kuasa karena dia Allah. Itu satu. Itu yang dilakukan oleh orang Farisi. Gini orang Farisi, kalian boleh jaga dombamu, tapi itu bukan dombamu. Dalam Yohanes pasal 10 dikatakan kamu adalah pencuri. Orang Farisi, kamu adalah pencuri karena kamu tidak masuk melalui pintu. Ya kan? Kamu tidak masuk melalui pintu. Saya kemarin ngobrol dengan beberapa teman hamba Tuhan. Kalau saya bilang ke mereka, kita nggak bisa melayani kalau Tuhan nggak utus. Biar kita dapat surat SK dari berapa kali lah, dari sinode, dari mana. Tapi kalau Tuhan nggak utus, nggak bisa kita dipakai Tuhan. Malah Tuhan bilang kalau kamu tidak pergi dan melewati pintu, tidak datang daripadaku, mereka itu pencuri. Kalau ada orang datang dalam pelayananmu, begitu ya. Kalau tidak ada surat dari sinode, pencuri dia. Itu kalau dari sinode. Ya kan? Datang tiba-tiba sini, datang. Pak Soni, saya mau khotbah di sini. Bapak, lihat surat dari sinode. Nggak ada, saya yang aku urus sinode. Kalau saya bilang boleh, pasti Pak Jimmy bilang, Pak Soni, itu siapa itu? Itu maksudnya, itu yang praktisnya. Tapi kalau orang mau melayani Tuhan, kalau bukan dari Kristus, bukan dari Tuhan, tidak lewat Tuhan,
nggak akan dipakai. Saya bilang ke teman-teman saya. Lalu dia tanya begini, kalau Bapak yakin Bapak dipakai oleh Tuhan? Nah, itu dia masalahnya. Kira-kira paling kurang saya ada surat dari sinode, tapi dari Tuhan mana? Hah? Mulai pikir itu. Pikir di sini ya. Dan cuma karena ini botak, jadi pikirlah. Gitu kan? Pikir. Sakit hati mereka. Tapi nggak bisa, Tuhan lebih berkuasa. Jadi Tuhan tunjukkan, kalian mau ajar apapun, mau lakukan apapun, domba-domba itu bukan milikmu. Bahkan tadi bilang di pasal 10, ada juga domba dari kandang lain yang akan aku urus. Nanti saudara perhatikan di sini. Ada orang bukan Yahudi juga yang datang. Ya, oke. Mari kita maju. Yang kedua apa? Apa masalahnya? Tuhan sedang tunjukkan kepada mereka, Saduki. Di antara ada orang Farisi dan Saduki, para pemimpin Israel. Orang Saduki itu nggak percaya ada kebangkitan. Saudara boleh lihat di Matius 22. Ya, orang Saduki itu nggak percaya kebangkitan. Mereka nggak percaya. Tuh, bagaimana nih? Itu Matius 22. Coba, saudara boleh lihat di Matius 22 ya. Nanti saya sebenarnya susah saya tidak ingin mengajak saudara untuk buka-buka Alkitab, ya kan? Susah mau buka Alkitab karena buka kamera aja saudara susah payah kok. Apalagi mau buka Alkitab di situ kan? Iya kan? Buka kamera aja setengah mati, apalagi buka Alkitab. Dibilang di situ, Tuhan, kalau ada orang mati, itu ayat 23 sampai 33 di Matius 22. Tuhan, kalau ada orang mati, ya kan? Lalu ada istrinya meninggal. Mana ini? Ayat yang ke-24. Kalau istrinya, guru Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi keturunannya. Kalau punya 7 saudara, lalu kalau dia kawin selama di dunia ini, lalu kalau dia mati sampai di sorga, itu istrinya mana? Atau suaminya yang mana? Dia kira kali kayak ajaran yang sana ada 72 bidadari, sampai dia ditangkap itu si siapa yang jago ngomong itu. Saya nggak mau ngomong namanya, saudara baca aja di Quran. Kan? Dia kira begitu. Mereka nggak percaya kebangkitan. Orang Saduki nggak percaya kebangkitan. Dia nggak percaya kebangkitan karena dia cuma lihat huruf-huruf hukum aja, nggak percaya kebangkitan. Apa yang Tuhan buat? Begini saya buktikan sekarang. Lazarus bangkit. Menghancurkan ajaran Saduki. Tuhan bisa hancurkan pengajaran yang salah. Salah itu pengajaranmu. Tuhan tunjukin saya lebih berkuasa dari apapun. Dan kamu salah tentang pemahamanmu. Salah pemahamanmu tentang orang mati. Orang mati bisa bangkit. Padahal orang Saduki nggak percaya. Tambah marah mereka. Sudah murid-muridnya diambil Tuhan. Doktrinnya juga disikat. Aduh. Bagaimana coba? Mereka bilang nggak ada kebangkitan. Tapi sekarang ada kebangkitan. Apa yang mereka buat selanjutnya? Kalau saudara lihat di situ. Mereka mau bunuh. Mau hilangkan. Gini. Lazarus kan mati. Lalu bangkit. Itu sebenarnya dia kenapa mau dibunuh. Dia sudah mati, bangkit. Nah ini kan jadi bukti kuasa Tuhan. Jadi yang mereka membuat apa? Hilangkan barang bukti. Nah ini strategi tingkat tinggi ini. Ini di kelas atas ini pemikirannya. Mereka mau bunuh. Supaya barang bukti hilang. Supaya ajaran tentang tidak ada kebangkitan boleh jalan terus. Kenapa? Karena yang dibangkitkan nggak ada. Kami sudah selesaikan. Saudara pernah nggak nanti lihat begitu?